Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai kenali tujuan hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengenal tujuan hidup kita, kita tidak boleh melihat berdasarkan kacamata kita. Tetapi untuk mengenal tujuan hidup kita, itu kita harus melihat dari pribadi yang membuat kita, yaitu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat ini, pada ayat Efesus 2 ayat 10 ini, mari kita garis bawahi dua kalimat. Yang pertama, garis bawahi, kita ini buatan Allah. Yang kedua, garis bawahi juga, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus melihat tujuan hidup kita dari pembuat kita, yaitu Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah yang lebih tahu mengapa Tuhan menghadirkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih paham untuk apa dan mengapa kita ada di dunia ini. Yang pasti kalau ditanya untuk apa, maka tadi di ayat yang kedua, di poin yang kedua, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari coba bayangkan, kalau hidup kita ini adalah buatannya Tuhan. Sebagai buatan, katakanlah buatan seperti barang. Ya, katakanlah hidup kita ini mungkin seperti buatan dan kita bayangkan hidup kita ini seperti barang. Kira-kira kalau hidup kita ini buatannya Tuhan dan seperti barang, kira-kira kita ini cocoknya dipajang di mana? Dipajang di toko Ace Hardware yang dengan harga yang mahal, atau hidup kita ini dipajang di toko serba 10.000 yang mungkin kata orang murahan? Saudaraku, saya tidak tahu di mana Tuhan akan memajang kita satu persatu. Apakah di toko yang mahal atau toko yang murah? Namun satu hal yang harus kita tahu, dimanapun Tuhan pajang atau tempatkan hidup kita, Tuhan mau di tempat itu kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik? Karena memang Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika menciptakan kita, tujuannya untuk itu. Itu tujuannya, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, hal yang baik itu perlu diupayakan, perlu diusahakan. Ada orang yang berkata bahwa untuk berbuat baik itu butuh biaya, bahwa untuk berbuat baik itu dibutuhkan yang namanya dana yang besar. Tetapi pada sisi lain ada juga yang berkata bahwa untuk berbuat baik itu yang dibutuhkan cuma niat yang tulus. Ketika suatu niat yang tulus itu datang dan bersumber dari hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, dalam arti niat apapun yang ingin kita lakukan untuk hal yang baik, itu pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang nilainya, maknanya sangat tinggi. Itulah yang penting dalam kehidupan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan itu bukan persoalan mengenai panjangnya umur kita, bukan persoalan mengenai berapa lama kita hidup di dunia ini, bukan. Tapi seberapa berartinya, seberapa bermaknanya hidup kita ini ketika kita hidup di dunia ini. Karena kalau hidup kita ini hanya persoalan panjang, maka kita itu hidup hanya untuk menghabiskan lilin. Setiap tahun langsung sediakan roti, taruh lilin, tiup lilinnya, tiup habis lilin. Tahun berikutnya lagi ketemu, tiup lilin lagi. Tahun berikutnya ketemu, tiup lilin lagi. Maka kalau itu yang terjadi, maka hidup kita ini hanya menghabiskan lilin. Kalau hanya dilihat dari sisi panjangnya doang. Karena itu saya tidak yakin dan tidak percaya bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk menghabiskan lilin. Tidak. Tapi hidup kita ini, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan taruh, Tuhan tahu bahwa di tempat itu kita bisa menjadi berkat. Di tempat itu kita bisa melakukan satu pekerjaan yang baik. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini adalah ayat yang diterima oleh Yeremia. Yeremia itu Tuhan tetapkan menjadi nabi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau Yeremia ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, maka saya yakin dan percaya ketika Tuhan menempatkan kita atau menetapkan kita mungkin di satu lingkungan, mungkin di satu pekerjaan, maka saya yakin bahwa sesuatu yang bersumber dari Tuhan itu sedang Tuhan izinkan supaya di tempat itu kita bisa melakukan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita menaikkan doa-doa, kita tahu bahwa ketika kita mendoakan pergumulan jemaat Tuhan, ketika kita mendoakan pergumulan daripada gereja kita, itu adalah suatu pekerjaan yang baik. Dan ini perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Hal yang baik yang seperti ini tidak dibutuhkan yang namanya dana yang besar, tidak. Yang dibutuhkan adalah ketulusan hati dan kesatuan hati untuk mau berdoa, datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan-pergumulan doa yang ada. Karena itu, malam hari ini, kalau kita rindu untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, mari kita bersama-sama menaikkan setiap permohonan-permohonan pokok doa yang ada. Dan biarlah Tuhan yang Maha mengetahui bahwa ada ketulusan dari hati kita untuk menaikkan doa-doa kepadanya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.